Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Video kali ini saya akan mereview set-top box Counsat yang brandnya terkenal dengan kualitas yang bagus di dunia parabola. Apakah dalam set-top box juga memiliki kualitas yang sama? Tonton terus video ini sampai selesai. Set-top box Counsat merupakan salah satu set-top box yang sudah lama dibandingkan dengan merek set-top box Afinix, Matrix, Evercost, dan lain-lain. Hanya saja waktu itu belum begitu ramai untuk siaran digital. Namun karena saat ini Indonesia akan beralih ke siaran digital, maka set-top box Counsat bisa dijadikan salah satu referensi. Di video ini saya akan mengulas spek dan fitur set-top box Counsat dan mencoba membandingkan dengan set-top box Matrix AppleRed. Manakah yang lebih bagus? Dari segi ukuran box tidak jauh berbeda. Set-top box Counsat didominasi dengan warna putih dan hijau, serta di bagian depan dan belakang juga sama. Terdapat tulisan Counsat 899 HD, gambar unit set-top box, dan menampilkan beberapa fitur seperti time shift, DVB, Wi-Fi, EPG, OSD, dan lain-lain. Sementara di samping kanan dan kiri terdapat keterangan fitur set-top box seperti Full HD, support HDMI, EPG, dan beberapa fitur lainnya yang akan saya coba nanti. Di set-top box Counsat tidak terdapat keterangan IWS atau SNI. Berbeda dengan set-top box Matrix AppleRed yang sudah jelas ada fitur IWS dan sudah SNI. Bisa dicek di website Kominfo atau scan barcode pada box set-top box Matrix AppleRed. Sudah bersertifikasi Postel dan SNI. Sementara untuk Counsat masih belum ada sertifikasi SNI. Katanya masih proses urus izin SNI. Tapi sampai video ini dibuat masih belum tersertifikasi. Untuk pembelian set-top box Counsat, selain unit set-top box juga dapat remote set-top box, satu pasang baterai remote, kabel RCA, dan terakhir buku manual. Unit set-top box terbuat dari bahan metal, sama seperti set-top box Matrix AppleRed. Untuk bagian depan terdapat tulisan Counsat 899 HD, lalu display indikator set-top box, tombol channel down, channel up, power, dan port USB. Di bagian atas, kanan, dan kiri terdapat lubang sirkulasi udara untuk mengeluarkan udara panas yang disebabkan oleh mesin saat penggunaan. Pada bagian bawah terdapat stiker informasi diimport oleh PT Lintas Samudra Abadi, Medan, Indonesia. Sementara untuk bagian belakang terdapat beberapa port seperti RF in, RF out, USB, port HDMI, port RCA, koaksial, dan AC in. Set-top box Counsat dan set-top box Matrix AppleRed sama-sama memiliki dua port USB yang akan memudahkan boys di rumah jika menggunakan dongle dan USB secara bersamaan. Sementara untuk tombol pada unit lebih lengkap dibandingkan set-top box Matrix AppleRed. Terdapat tombol menu, volume up, down, dan OK. Di bagian belakang juga tidak jauh beda. Hanya untuk set-top box Counsat terdapat port koaksial untuk meningkatkan kualitas audio pada siaran digital. Remote set-top box yang sudah dilengkapi dengan tombol-tombol shortcut seperti EPG, Goto, Record, dan selainnya. Jadi tidak perlu repot akses menu terlebih dahulu untuk ke fitur tersebut. Namun untuk ukuran tombol, remote Counsat lebih kecil dan cukup keras dibandingkan remote set-top box Matrix Apple yang lebih empuk. Tapi untuk sensitivitas sensor nanti akan saya coba. Buku manual yang berisi informasi mulai dari instalasi hingga penggunaan.
dan kartu garansi yang sangat minimalis dengan klaim garansi 1 tahun. Namun untuk service center sangat terbatas tempatnya, hanya ada di kota Jakarta, Medan, Aceh, dan Padang. Untuk kota-kota lainnya tidak ada informasi service center. Kalau kartu garansi Matrix Apple Red, sama sekali tidak ada informasi service center. Tapi kita masih bisa mengakses informasi lengkapnya di website resmi Matrix. Langsung saja kita coba ya boys. Saya menggunakan antena outdoor PF HDU 25 dengan ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Xiaomi dengan ukuran 32 inch yang berlokasi di Surabaya. Sebelum instalasi set-top box, saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port agar bisa diterapkan boys di rumah. Mulai dari RF in untuk kabel antena, langsung tancapkan sambungan kabel antena outdoor pada set-top box. Kemudian tancapkan kabel HDMI. Kabel RCA tancapkan sesuai warna port. Kuning dengan kuning, merah dengan merah, dan putih dengan putih. Terakhir sambungkan set-top box pada stop kontak. Selanjutnya sambungkan ke TV. Untuk kabel RCA bisa ditancapkan sesuai warna. Jika sudah terhubung, sudah bisa digunakan. Tinggal disesuaikan dengan pengaturan input pada TV, yaitu AV. Sementara untuk penggunaan HDMI juga sama. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Kemudian pilih input HDMI di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV-nya, bukan remote set-top box. Untuk review ini, saya menggunakan kabel HDMI agar tampilan lebih jernih dan tajam. Selanjutnya akan tampil petunjuk pemasangan di layar TV. Mulai dari bahasa dan negara bisa disesuaikan. Jenis pencarian pilih semua. Mode pencarian di VBT2. Daya antena, jika antena menggunakan booster bisa diaktifkan. Jika tidak menggunakan, bisa dinonaktifkan. Lalu pilih pencarian saluran. Kalau set-top box Matrix Apple merah diharuskan memasukkan kode pulse untuk fitur IWS yang berfungsi memberikan peringatan jika akan terjadi bencana di dekat wilayah. Sementara pada set-top box CountSat tidak perlu memasukkan kode pulse untuk proses scan. Maka dapat dipastikan tidak ada fitur IWS. Proses scan tidak membutuhkan waktu yang lama, langsung terbuka 29 channel. Selanjutnya saya ingin mengecek kualitas sinyal di beberapa channel. Untuk mengetahui kualitas sinyal bisa tekan tombol info pada remote, maka akan tampil seperti di layar TV. Untuk SCTV, kekuatan dan kualitas sinyal sangat bagus. RCTI juga sangat bagus. Lalu ke menu set-top box. Untuk tampilan menu set-top box CountSat dan set-top box Matrix Apple Red ternyata berbeda. Jika set-top box CountSat tata letaknya horizontal, tapi untuk Matrix Apple tata letaknya merah kotak-kotak seperti pada video. Dan terdapat 5 pilihan tema UI. Untuk menu pertama ialah edit saluran, di mana bisa memindahkan, melewati, mengunci, dan menghapus channel. Saya coba memindahkan channel. Pilih channel yang ingin dipindah, kemudian klik tombol merah pada remote dan pindahkan channel sesuai urutan yang diinginkan. Begitu pula untuk edit channel lainnya. Tombol hijau untuk melewatkan, kuning mengunci, biru menghapus, dan tombol info untuk mengelompokkan. Jangan lupa disimpan. Selanjutnya panduan program atau biasa dikenal EPG. Fitur yang menampilkan jadwal program siaran pada masing-masing channel. Seperti Trans TV, terdapat jadwal program detail dengan jam tayangnya. Tidak semua channel terdapat EPG seperti TVRI, SCTV, dan lainnya yang tidak menampilkan jadwal program.
Fitur menyortir untuk mengelompokkan siaran bisa sesuai dengan ONID atau ID jaringan, berdasar tipe atau ID layanan. Untuk LCN atau ACU bisa disesuaikan juga. Lalu menu gambar. Untuk pengaturan tampilan gambar pada televisi seperti aspek rasio 16:9 widescreen, otomatis, 16:9 pillar box, dan 16:9 pan and scan, 4:3 letterbox. Kalau saya lebih memilih otomatis. Resolusi ada beberapa pilihan seperti 1080i, 1080p, 576i, 576p, 720p, pengaturan format TV, lingkup volume. Pengaturan gambar juga bisa disesuaikan dengan keinginan boys di rumah. Sementara untuk OSD, on-screen display, setting seperti transparansi, brightness, saturation, dan kontras juga disesuaikan kenyamanan tampilan televisi dan panel setting untuk mengatur tampilan pada panel display set-top box. Menu ketiga yaitu pencarian. Untuk pengaturan pencarian siaran digital mulai dari mode pencarian, jenis pencarian, pencarian manual, channel negara, dan daya antena. Kemudian menu waktu dan wilayah. Ada fitur wilayah dan waktu. Fitur tidur untuk menonaktifkan set-top box sesuai durasi yang ditentukan. Waktu siaga yang bisa di-on-off-kan dan power on-off. Selanjutnya menu pilihan berkaitan dengan bahasa seperti bahasa OSD, bahasa IPG, bahasa subtitle, bahasa teks, bahasa audio, dan audio digital. Pengaturan ini juga bisa disesuaikan dengan keinginan boys di rumah, ingin bahasa Indonesia atau selainnya. Menu sistem. Terdapat fitur bimbingan orang tua untuk mengatur jika set-top box digunakan untuk anak-anak. Pada menu ini bisa diatur sesuai keinginan orang tua. Untuk kata sandinya 06 kali. Kemudian disesuaikan berdasarkan usia anak. Pengaturan setel kata sandi juga sama, sandinya 06 kali. Kembalikan default pabrik seperti menghapus semua settingan dan siaran yang telah disimpan sebelumnya untuk kembali ke settingan awal saat pembelian. Menu informasi berisi informasi model, versi software, versi hardware, dan waktu produksi 13 November 2019. Dari versi software ini, tanggal terupdate 6 Juni 2018. Berarti versi softwarenya sudah 4 tahun lebih. Wow, sudah lama juga ya. Ditambah waktu produksi juga dari tahun 2019. Set-top box CountSat ini usianya sudah lumayan lama. Fitur pembauran perangkat lunak bisa melalui USB dengan memasukkan software yang sudah diupdate pada USB, kemudian tinggal di-up. Kalau untuk software, pas cari di forum dan grup FB tidak ada sama sekali yang share software versi terbarunya. Mau hubungi pihak CountSat juga tidak ada nomor CS-nya. Mau nggak mau tetap bertahan pada software versi lama. Selanjutnya pengaturan jaringan. Sebelum saya akan menyambungkan dongle WiFi ke set-top box, biasanya akan muncul pop-up USB, menandakan sudah tersambung. Untuk memindai WiFi, tekan tombol hijau pada remote dan konekkan pada WiFi. Jika sudah tersambung, maka akan tercentang dan fitur WiFi sudah bisa digunakan. Menu terakhir yaitu USB. Karena set-top box CountSat terdapat 2 port USB, maka bisa langsung menyambungkan perangkat USB. Saya menggunakan harddisk Toshiba dengan kapasitas 2 tera. Namun sayang sekali, file di dalam harddisk sama sekali tidak terdeteksi pada set-top box. Padahal di dalam harddisk tersebut banyak file film dan foto. Seperti pada layar TV harddisk, tidak terdeteksi dengan instruksi untuk memasukkan perangkat USB pada harddisk yang sudah saya tancapkan.
Kemudian saya mencoba menggunakan USB flash disk Toshiba dengan kapasitas 8 GB dan hasilnya file bisa terdeteksi. Untuk mencoba video player, saya memiliki beberapa format video seperti MKV, MP4, AVI, dan MOV. Untuk format file MKV tidak muncul gambar, sementara untuk format MP4, AVI, dan MOV bisa berputar tanpa kendala. Untuk musik bisa di-play dengan lancar dan gambar juga bisa ditampilkan pada televisi. Untuk media PVR berisikan kumpulan video-video yang sebelumnya telah direcord. Nanti akan saya coba merekam siarannya. Selanjutnya fitur internet. Karena tadi sudah tersambung dengan WiFi, maka langsung bisa digunakan pada fitur ini. Ada cuaca untuk mengetahui perakiraan cuaca. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia masih belum ada, nanti bisa ditambahkan secara manual. YouTube tampilannya berbeda dari YouTube pada umumnya. Tidak lama muncul notifikasi YouTube API Key Quota Exceeded. Artinya harus update software dulu untuk menggunakan aplikasi YouTube. Masalahnya untuk software Counsat ini sulit dicarinya. Jadi harus ikhlas menerima tidak bisa menggunakan YouTube. Kalau kalian punya info soal update software Counsat yang terbaru, langsung komen ya. Lalu RSS Reader untuk situs berita dan IPTV juga bisa digunakan untuk memasukkan file IPTV terlebih dahulu. Untuk fitur internet sangat terbatas dibandingkan set-top box Matrix Apple Red, seperti YouTube yang langsung bisa digunakan. Ditambah ada aplikasi lainnya seperti TikTok dan video. Dan saya mencoba tombol shortcut pada remote, mulai tombol EPG untuk menampilkan daftar siaran, tombol teks untuk mendeteksi informasi teks, tombol info untuk informasi channel, tombol audio untuk men-setting audio, kemudian tombol PVR untuk memulai record. Di sini bisa di timer berapa durasi untuk merekam, misal 2 menit, maka akan otomatis merekam dan tersimpan pada USB. Dan hasil rekaman juga bisa dilihat pada fitur PVR. Untuk set-top box Counsat tidak ada menu mirroring. Meskipun sudah saya coba menggunakan Micast dan Applecast, tetap tidak bisa terhubung dengan keterangan no device. Jadi sudah dipastikan set-top box ini tidak bisa untuk mirroring. Ini berbeda dengan Matrix Apple Red yang bisa mirroring menggunakan aplikasi Micast. Setelah saya coba satu persatu fitur yang ada pada set-top box Counsat, yang paling terlihat yaitu fitur YouTube yang harus diupdate software terlebih dahulu. Dengan harga di atas 200 ribuan jika dibandingkan dengan Matrix Apple Red yang tentunya sedikit mengecewakan. Tapi bukan berarti tidak ada kelebihan. Menurut saya ada beberapa kelebihannya seperti proses scan yang cukup singkat dan juga banyak channel yang bisa ditangkap. Bahan set-top box terbuat dari besi yang biasanya lebih tahan lama dibandingkan bahan plastik. Sebandinglah dengan harganya yang di atas 200 ribuan. Sensor remote yang sangat responsif, meskipun tombol sedikit keras. 2 port USB memudahkan untuk pengguna jika menggunakan dongle dan USB secara bersamaan. Selama kurang lebih 60 menit untuk review, suhu set-top box masih normal dan tidak menunjukkan panas yang berlebihan. Untuk kekurangannya, masih belum terdaftar postel dan belum SNI, sehingga tidak ada fitur IWS sebagai standar set-top box bersertifikasi SNI. Dengan harga dan fitur yang diberikan terhitung mahal dibandingkan set-top box Matrix Apple dengan banyak fitur dan harga yang lebih murah. Fitur YouTube yang harus diupdate software terlebih dahulu. Bagi pengguna yang awam tentunya akan menyulitkan. Kemudian tidak terdapat fitur mirroring.
Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari set-top box Count-Sat, serta detail lengkap terkait fitur-fiturnya yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box ini. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Maaf jika ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka dengan video kali ini, bisa klik tombol like. Sampai jumpa di video berikutnya.